bagaimana sih yang disebut inklusi itu seperti apa? Biar kita tahu semuanya. Apakah anak-anak yang mohon maaf kekurangan di bagian fisik saja? Ya, karena kita sering juga menemui anak-anak yang normal, ya. Bahkan saya juga pernah punya muridku bagus, putih, Bapak Ibu ya, ledung gitu ya kalau bahasa Jawanya itu, ya. Tapi ternyata dia tidak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau sekilas itu dia sepertinya anak pandai ini, padahal dia tidak bisa apa-apa. Ternyata apa? Keterlambatan berpikir. Ya. Nah, ini perlu kita bekali. Sebagai pendidik kita harus membekali diri bagaimana mengenal individu karakteristik setiap siswa yang ada di kelas kita, sehingga nanti kita tidak akan salah pelayanan. Ini kan sebenarnya ini rangkaian dari yang di PMN ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Siswa dengan karakteristik seperti itu bisa jadi dia pembawaan dari keluarga, bisa karena dari lingkungan. Mohon maaf, misalkan ini secara fisik ya, misalkan anak itu bapaknya misalkan ya, bapaknya kalau jalan misalkan gini gitu ya, anaknya tiru, ada nggak seperti itu? Secara fisik ada. Itu secara fisik dulu. Ada yang ibunya kalau bicara dia itu halus ya, halus seperti itu. Terus anaknya kok tiru gitu ya. Kan pasti dari sekian anak ada yang meniru orang tua, ada yang tidak, bahkan ada yang jauh sekali. Ya, bapaknya halus, ibunya halus, anaknya pekakilan misalkan. Kan berarti tidak sama ya. Jadi mungkin dari faktor bawaan. Kalau faktor bawaan tidak, mungkin dari faktor lingkungan. Dia di rumah pendiam, tetapi ternyata di sekolah dia anaknya hiperaktif bahkan nakal. Kenapa? Ternyata di luar dia bergaul dengan anak-anak yang kurang baik di lingkungannya, ya, tanpa kontrol orang tua. Sehingga ini Bapak Ibu harus betul-betul menjadi bekal kita ya untuk memahami karakteristik peserta didik kita. Kenapa? Karena ini akan membantu siswa untuk membentuk karakter yang sudah digembar-gemborkan di IKN ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bekal kita apalagi sebelum kita menerima anak-anak yang inklusi di sekolah kita ya. Satu, yang pertama kita menyiapkan lingkungan fisik. Lingkungan fisik apa yang dimaksud? Lingkungan fisik sekolah dan kelas ya. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan itu? Kalau lingkungan fisik itu nyaman bagi anak, otomatis dia akan betah di sekolah. Ya, di kelasnya dia akan nyaman, merasa ruangannya bersih, ruangannya indah, penataan hiasan, mungkin aransi kelas itu menarik ya. Apalagi anak-anak membuat dengan hasil karyanya sendiri dengan bantuan Bapak Ibu guru juga. Ya, jadi dia akan bangga, ini milik saya, ini yang masak saya, ini yang buat saya. Itu dikemas dulu, kelasnya dikemas sedemikian rupa, kemudian sampai tempat duduknya juga diatur sedemikian rupa. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana penataan tempat duduknya ya. Kemudian lingkungan fisik, berarti Bapak Ibu ini luar biasa di KKG Buaran ini. Kemarin kita sudah beberapa kali lalu mendalami tentang pembelajaran sosial emosional, walaupun secara singkat ya, akan berkaitan dengan pembelajaran inklusi. Bagaimana sosial emosional kita mempersiapkan diri untuk menerima anak-anak yang seperti tadi disebut dalam Bu Rustina, ya, mengukur kesabaran kita. Bagaimana ketika anak itu bertingkah anak-anak kita harus apa? Ya, kalau dulu mungkin gitu Pak ya kan? Kalau sekarang kita tidak berani. Bentak saja, anak-anak kadang sampai di rumah apa yang dikatakan orang tua. Ya, sedikit-sedikit kita viral. Mana sih baiknya dulu kok seperti ini salah ya. Kita sudah berupaya ketika di rumah orang tuanya tidak terima, malah protes gurunya ke kepala sekolahnya gitu ya. Lingkungan non fisik ya, non fisik ini berarti program pembelajaran yang akan kita desain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, tadi sudah kita bahas di sini mengenali kebutuhan dan karakteristik murid ya. Bakal kita nanti untuk mengembangkan kompetensinya, kemudian kebutuhan belajar peserta didik ini nanti akan tercapai apa tidak dengan desain pembelajaran yang kita buat. Ini kita lewati aja ya Bapak Ibu ya.
Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar. 1, pengetahuan, 2, keterampilan, dan antusiasme murid. Yang tadi akan terkait dengan 3 hal yang kita siapkan, ya, sosial emosionalnya, kita mengajar dengan hati, kita memperhatikan anak-anak kita di kelas sehingga mereka merasa nyaman dan membutuhkan kita. Ya. Kemudian kelas yang berpusat pada peserta didik. Ya. Mempersiapkan apa tadi? Kita harus tahu karakteristik peserta didik, ya. Kemudian menyiapkan lingkungan fisik, non fisiknya, dan sosial emosional kita. Kemudian apa yang perlu kita persiapkan lagi? Kolaborasi, kerjasama antara siapa? Warga sekolah, masyarakat, orang tua, komite, bahkan dinas terkait. Nah, ini kita lewati aja. Nah, kita di sini ya. Nah, kita punya waktu 45 menit ya. Baik, kita intinya di sini Bapak Ibu. Yang awal tadi itu isi dari yang ada di PMM, nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Baik, kita masuk ke pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yang ada di Indonesia, yang tadi sudah ada pernyataan bahwa setiap sekolah harus melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu tidak hanya yang sekolah inklusi. Kalau dulu kan ada ya, satu kecamatan di sini yang ditunjuk sekolah inklusi yang SD mana? Prayan. Ya. Kalau sekarang semua sekolah inklusi. Ya, ini sama dengan sekolah sehat. Kalau dulu sekolah sehat mana sih? Sekarang semua sekolah sehat. Semua sekolah adalah inklusif. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Nomor 1945 Pasal 28H Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, ya biar kita tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa kenapa sih kok sekolah disuruh sekolah inklusif itu, ini dasarnya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Bahkan peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Nah ini Bu tadi. Jadi inklusi ini tidak hanya anak yang kekurangan atau yang punya kemampuan di bawah, tetapi anak-anak yang dengan kecerdasan lebih itu termasuk inklusi Bapak Ibu. Ya. Makanya kita juga dulu sudah pernah pelajari ada di IKN ada yang namanya akselerasi, ada percepatan. Percepatan ini diperuntukkan untuk anak-anak yang dengan bakat istimewa di atas rata-rata teman-temannya. Ini juga termasuk inklusif sebenarnya. Tapi pemikiran kita ya selama ini anak-anak yang inklusif adalah anak-anak yang fisiknya kurang, yang pemikirannya kurang, padahal yang lebih juga bisa dimasukkan ke sini. Ya. Ini. Kemudian dasar yang berikutnya adalah ini tidak saya uraikan, di sini ada Permendikbud nomor 70 tahun 2009 dan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Kita selama ini mendengar inklusif itu ya. Apa sih sebenarnya inklusif itu? Inklusi ya, pengertiannya adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja yang latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik kondisi fisik, kepribadian, status suku, budaya, dan sebagainya. Ini adalah pengertian dari inklusi. Nah, mengapa
wajib menerima inklusi. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan tadi, ya, kelainan fisik, mental, intelektual, kemudian sosialnya, bahkan anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Betul tadi disebutkan oleh Pak Nasrullah bahwa anak-anak yang seperti itu bisa diterima, tapi kok kasihan ya? Nah, kasihan. Kenapa kasihan? Takutnya anak-anaknya membuli. Tetapi bagaimana kita menempatkan anak itu, memberikan pengertian kepada teman-teman yang lain bahwa setiap anak itu sama, setiap anak itu semuanya teman kan, bahkan dia akan saling membantu. Kita budayakan seperti itu. Sehingga nanti ketika anak-anak yang inklusif ini membutuhkan bantuan, anak-anak dengan sukarela membantu. Ya, bahkan kemarin ada cerita ya dari SD mana itu yang ada inklusinya, penerapan di sekolah kita. Yang pertama, kita melaksanakan pendidikan inklusi di sekolah kita menggunakan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah adaptasi kurikulum. Kurikulumnya diadaptasi. Adaptasi itu apa? Disesuaikan dengan apa? Dengan karakteristik atau anak-anak yang tadi inklusif tadi. Sekolah itu memberlakukan inklusif ini bagi kepala sekolah juga ini sebuah kebijakan. Bapak Ibu di kelas masing-masing itu bisa membatasi kemampuan menangani anak-anak tersebut maksimal berapa anak. Kalau misalkan sekolah menentukan di sekolah saya akan menerima anak-anak inklusif maksimal 2, ya sudah 2. Berarti ketika melebihi 2 bisa disarankan untuk ke SD yang lain, gitu ya. 2 satu sekolah atau 2 malah tidak dalam satu kelas itu maksimal 2 misalkan. Dengan kondisi anak yang inklusif sedang atau ringan. Kalau inklusif itu berat, tergolong berat, maka Bapak Ibu bisa menentukan 1 tergantung kemauan Bapak Ibu bagaimana menanganinya. Jadi kita kembalikan dengan kemampuan guru masing-masing di kelas dalam menangani anak-anak yang inklusif. Saya tanya, di kelas Bapak Ibu yang ada anak berkebutuhan khusus tunjuk jari. Ya, 1, 2, 3. Wah, banyak. Ada berapa? Kalau yang 1 hiperaktif, nah yang satunya tunagrahita sama rendah. Oh ya, berarti tunagrahita sama hiperaktif. Ya, 2 ya. Pak, ada? Ada 1 Bu. 1? Ya. Fisik atau keterlambatan berpikir. Ada lagi? Tadi yang tunjuk jari ada berapa itu? 1? Fisik atau yang lainnya? Fisik. Gimana? Terlambat berpikir berapa anak? 2. Ada lagi? Tadi 1 ya Bu ya? 1. Oke. 1, 2. Berapa Bu? 1, 2. Baik. Bapak Ibu saya tanya, selama ini Bapak Ibu menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti apa? Karena saya pernah tanya ini di satu sekolah, itu ada berapa ya? 6 atau berapa? Itu saya tanya, Ibu gimana ngajarnya? Nah, saya kalau ngajar dengan anak-anak ini nanti akan kasihan. Terus gimana solusinya selama ini? Saya ngajar di kelas, kemudian anak-anak tadi dibawa ke kantor. Terus gimana? Yang ngajar ya pokoknya saya mau naik kantor. Itu saya lego gitu ya. Nah, kalau seperti ini apakah sudah maksimal? Apakah kita sudah berikan pelayanan? Kalau memang di kantor betul-betul dilayani dengan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kebutuhan, tidak apa-apa ya, karena untuk tujuannya adalah memang agar anak-anak yang normatif itu tidak akan terlambat Bapak Ibu. Ada yang menangani seperti itu. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan berbagai ragamnya, bagaimana ketika anak-anak itu punya bakat istimewa, jenius atau punya kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana model pembelajaran kita?
gitu ya, sudah nada yang melaksanakan nih ya pasti ya. Kalau nek sing rodok pinter-pinter ya gampang nanganane ya, yang agak payah itu yang rendah gitu. Jadi sekali lagi akselerasi bagi anak-anak yang punya kemampuan kecerdasan yang lebih bisa digunakan untuk diberdayakan untuk tutor sebaya dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tujuan pembelajaran selanjutnya atau bisa pengayaan. Model yang kedua adalah duplikasi, duplikat. Ya. Berarti ketika kita di kelas kita ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka di kurikulumnya atau di CP-nya atau di TP-nya tujuan pembelajarannya boleh disamakan dengan anak-anak yang normal dengan catatan tingkat inklusifnya tidak berat dan maka boleh dimodifikasi. Apa yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi adalah tujuan pembelajaran yang kita ubah sedikit agar anak-anak yang mampu, yang tidak mampu bisa berkesempatan untuk mendapatkan nilai yang baik. Contoh, ketika kita mengajarkan ciri-ciri bangun ruang, kelas berapa ini? Kelas 4 ada ya, kelas 5 ada, kelas 6 ada. Ciri-ciri bangun ruang 1 sampai berapa itu ya, ada balok, ada tabung, macam-macam. Maka anak-anak yang mendapatkan anak yang punya label inklusif itu kemungkinan tidak mampu untuk mendeskripsikan atau menentukan ciri-ciri bangun ruang, maka boleh kita ubah dengan hanya mengenal nama bangun ruang, Bapak Ibu. Ya. Kalau anak-anak yang normal itu kan mengenal bangun ruang sudah oke lah, ya, mudah. Setelah itu kan naik ke berikutnya, ciri-cirinya atau karakteristiknya. Maka anak-anak yang berkemampuan kurang ini boleh kita turunkan tujuannya untuk hanya mengenal saja. Mengenal saja itu kalau sudah bisa itu sudah luar biasa bagi anak tersebut. Terus gimana asesmennya? Asesmennya kita buat tidak sama dengan teman-teman yang normal. Repot nggak Bapak Ibu? 2 kali kerja. Tapi begini, memang di IKM ini pendidikan inklusi ya, untuk sekolah inklusi ini wajib Bapak Ibu. Sehingga kalau mau setuju atau tidak setuju harus dilaksanakan. Kita melaksanakan walaupun dalam hati kita kurang setuju. Kenapa? Karena ini tidak ada tenaga khusus ya enggak di sekolah. Kan tidak ada. Kalau anak-anak yang mungkin dengan keterbatasan fisik mungkin kita bisa alihkan ke SLB. Itu pun tidak semua orang tua mau. Kenapa? 1 jauh, 2 mungkin biaya. 3 malu gengsi, yang paling jelas itu ya. Apalagi kelihatannya fisiknya normal, sekolahnya di SLB gitu ya. Padahal anak-anak yang seperti itu nanti di SLB-nya pintar sendiri Bu. Iya betul ini. Saya pernah punya murid seperti itu. Fisiknya cantik dia, putih ya. Jadi kita sarankan ke SLB orang tuanya bilang mau, dan di sana Bapak Ibu di sekolah awal itu dia nggak bisa apa-apa. Di sana dia jadi ketua kelas. Ya. Ranking 1 kalau berangkat naik sepeda itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua gengsi. Nah, ini ya, kemudian yang berikutnya adalah modifikasi ya tadi ya. Modifikasi berarti kita ubah sedikit ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau awas ini Bapak Ibu ya, kalau anak-anak itu mendengarnya kurang, terganggu pendengarannya, maka Bapak Ibu jangan menentukan listening, ya, iya kan? Pelajaran bahasa dan sastra kalau di SD bahasa Indonesia, menyimak, ya malas ya bocah mau rakumu gitu loh maksudnya. Maka dimodifikasi. Jadi maksudnya kita bisa menghilangkan salah satu aspek dari kurikulum.
bisa menghilangkan salah satu aspek. Contoh, misalkan tadi ya pasien itu ada dimensi membaca misalkan ya, menyimak. Maka kita bisa menghilangkan salah satu aspek untuk anak tersebut begitu, diganti dengan yang lainnya. Begitu ya. Nah, mari kita cermati agar kita tahu siapa saja yang termasuk anak-anak PDBK, anak didik peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, yang terlalu pintar, bahkan dengan gurunya cocok pintar dia ya. Anak yang di daerah terpencil atau terbelakang, ini termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang harus kita layani sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Agar anak-anak merasa dihargai, merasa diperhatikan, sehingga dia akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya. Dan penglihatan tadi cerdas istimewa, kemudian pendengaran tadi sudah kita bahas, kemudian hambatan intelektual, fisik motorik, dan hambatan fisik motorik. Maka Bapak Ibu, ketika kita di kelas, anak-anak yang selama ini kadang-kadang bagaimana proses penerimaan inklusif dan sampai dengan evaluasi. Ini ada seterusnya Bapak Ibu. Yang pertama, ada masa transisi. Aman ya? Ini prosesnya ya. Nanti mungkin ini sudah kelewat, mungkin di tahun berikutnya bisa kita persiapkan lagi. Masa transisi adalah masa di mana anak-anak itu lulus kemudian masuk ke jenjang berikutnya, yaitu masa-masa transisi. PAUD ke TK. TK masuk ke SD itu transisi. Maka kita bisa menyebutkan yang sudah pernah kita laksanakan transisi PAUD kelas 1, kelas 2 ya. TK kelas 1, kelas 2 itu transisi PAUD. Dari SD kelas 6 ke SMP kelas 1 itu masa transisi dan seterusnya. Maka ketika PPDB penerimaan siswa baru dengan masa transisi itu, kita butuh apa untuk mempersiapkan mereka? Yang pertama ada identifikasi. Sudah pernah dilaksanakan Bapak Ibu tahun kemarin identifikasi siswa? Identifikasi. Nama ya, nama ABCD, kemudian mungkin kemampuan motoriknya, kemampuan mungkin baik, sedang, atau apalah nanti di desain dulu ya. Nah, identifikasi ini nanti untuk menentukan asesmen atau penilaian. Seperti tadi saya sampaikan, ya, penilaian anak yang tidak bisa melihat jangan dinilai dengan menggambarkan di mouse-nya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memetakan anak-anak dengan kemampuannya masing-masing. Bukan berarti ketika anak ada perbedaan jumlah 35 berbeda, kita buat soal 35 tidak. Tapi kita kelompokkan, ini masuk sini, ini masih ringan, masuk sini, tidak apa-apa dulu. Kemudian kita membuat profil anak. Apa maksudnya? Profil anak berarti yang memuat identifikasi anak tersebut, identitas, ya. Berarti seperti data riwayat hidup itu dibukukan Bapak Ibu, ya, setiap kelas. Coba nanti habis ini Bapak Ibu praktekkan di kelas masing-masing ya, karena ini sudah terlewat di kelas 1, tetapi kelas masing-masing harus punya. Kenapa? Kemampuan anak kelas 1 ketika naik ke kelas 2 dan seterusnya mungkin akan berbeda. Wah, dia dulu kelas 1 padahal pendiam loh. Nah, berarti kan Bapak Ibu punya catatan di kelas 5 ternyata dia aktif gitu. Jadi setiap guru harus punya catatan profil anak. Punya gambaran ya Bapak Ibu ya. Perencanaan pembelajaran. Saya contohkan ini ya. Saya contohkan itu
tujuannya saja. Sering ditanyakan begini, Bu, RPP atau modul ajar? Apa Bu? Oh, buat RPP atau modul ajar atau RPP dan modul ajar? Sama. Pilih salah satu. Bapak Ibu mau buat RPP atau modul ajar? Kalau modul ajar, Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya model yang dulu gitu ya, yang kurikulum yang sudah berjalan. Tetapi kalau RPP, Bapak Ibu bisa sekarang yang terbaru, saya akan mengikuti CP. Ini biar Bapak Ibu tidak lupa mengubahnya bagaimana. Pada akhir kelas 4, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk data, berbagai bentuk bangun data. Ini tadi sudah saya singgung. CP yang asli mengidentifikasi bentuk bangun data. Capaian pembelajaran yang disederhanakan untuk anak-anak yang inklusif atau yang punya kebutuhan khusus diubah Bapak Ibu, dimodifikasi yang teridentifikasi ini hanya menyebutkan sama-sama materinya, ya, tapi kedalamannya lebih kompleks yang normal. Capaian pembelajaran yang disederhanakan, tujuan pembelajaran milik yang normal, sedangkan ini tujuan pembelajaran yang disederhanakan. Seperti itu. Ya kan? Tujuan pembelajaran yang anak-anak normal mengidentifikasi ciri-ciri berbagai bentuk bangun data. Sedangkan yang disederhanakan menyebutkan benda-benda bangun data. Bisa dibedakan Bapak Ibu ya? Seperti itu. Jadi kalau seperti ini, anak-anak itu mampu ketika dia mencapai apa yang dia dapatkan, dia akan bangga. Karena tidak semua anak mentalnya kuat, ya. Kalau misalkan dia down, malah dia tidak mau apa-apa kan begitu. Ini contohnya, silakan nanti ketika Bapak Ibu membuat RPP dengan anak-anak yang tadi ada berapa sekolah tadi ya, beberapa kelas, silakan dibuat seperti ini, ya. Yang 3 juga. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana rapotnya, ya kan? Ini sering ditanyakan pula. Terus rapotnya gimana? Anak yang tadi nilainya 90 ini 90 sama-sama 90, padahal dia sudah diturunkan TP-nya. Ini yang belum kita ketahui nanti dari kementerian itu yang dianjurkan tuh rapot yang seperti apa? Harapannya ya rapotnya seperti tadi, ya. Tujuan pembelajaran nilai yang asli atau yang sudah diturunkan atau yang disederhanakan. Jadi nanti akan diketahui, oh ini nilainya 90, tetapi karena dia sudah disederhanakan. Jadi nanti pembaca akan tahu bahwa yang asli itu yang mana gitu. Ya, ini masih belum tahu ya. Artinya nanti rapot itu bentuk seperti apa. Tapi kalau di RPP-nya sudah boleh seperti ini. Itu Bapak Ibu penilaian dan evaluasi yang tidak hanya penilaian itu diberikan ke orang tua, tetapi evaluasi untuk diri kita ketika melaksanakan pembelajaran di kelas pada anak-anak yang inklusif. Ya, mungkin ini dulu Bapak Ibu karena keterbatasan waktu tidak bisa saya lanjutkan sampai selesai. Nanti kita lanjut ke diskusi mungkin kalau menit lagi. 7 menit ya untuk diskusi. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin bertanya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Kalau dari saya sendiri, kalau pemerintah kan memang menghendaki setuju. Nah, dengan berbagai cara guru dilatih supaya menghadapi siswa yang memang kategori inklusi ini bisa diterapkan. Tapi kenyataannya pemerintah menghendaki itu tapi tidak sebanding dengan, mohon maaf ya Bu ya, yang ada dalam peran guru. Nah, contohnya kalau SDM kita kok dibekali dengan pendidikan inklusi, insya Allah bisa jalan.
Tetapi pada akhirnya hanya sebatas pendidikan kita tempuh, tidak menerapkan pendidikan inklusi, sehingga kita terus terang saja kewalahan menghadapi anak-anak yang demikian itu. Itu yang menjadi kendala kami ketika kita menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah kami. Lah paling jitunya kita menghadapi anak-anak demikian itu ya dengan jiwa yang namanya psikologis kita muncul. Contohnya bentuk kesabaran yang kita hadapkan dengan anak-anak. Harapan mereka bisa masuk di kelas, mengikuti pembelajaran, paling tidak meningkat. Dalam arti meningkat di sini tidak harus meningkat secara kognitifnya. Paling tidak mungkin yang awalnya masuk di kelas itu paling senyum-senyum, kita bisa ditambah dengan cara bisa menulis. Paling tidak ada perubahan untuk anak itu. Mengatakan Bu, ini hanya sifat kami. Matur suwun, mulai pulang. Terima kasih, ini penguatan ya. Betul, tadi memang setuju atau tidak setuju, harus setuju begitu ya. Dan pemerintah tidak akan tidak sampai saat ini belum ada kebijakan di sekolah inklusif kemudian ditambah pendidik yang ahli di bidang itu. Karena pemerintah menganggap Bapak Ibu mampu dengan apa? Dengan satu pelatihan mandiri secara teori dan yang harus kita praktekkan di kelas. Ada panduannya, saya ambil dari panduan inklusi yang saya sampaikan. Jadi ini sudah resmi dari pemerintah dan mari kita coba bersama. Walaupun itu mungkin perlu proses, ya perlu proses. Maka betul yang disampaikan tadi Pak Wani, harus mengukur kesabaran kita dengan apa? Saya menyampaikan tadi apa di awal? Sosial emosional kita siapkan, ya disitulah. Bagaimana menghadapi anak-anak yang dengan keberagaman seperti itu? Apakah kita terus stres gitu ya ketika sampai di kelas yang mulai wah itu stres nilai kita seperti itu, ya. Tapi mari kita coba karena itu memang perlu proses dan mungkin dengan pengetahuan kita yang awal ini kita bisa mempraktekkan apa yang ada di kelas kita dan tujuannya apa anak-anak mampu mencapai di atas paling tidak setahap demi setahap. Tidak harus dia mencapai 100. Anak-anak yang dengan kemampuan membaca saja tidak bisa. Ketika dia membaca satu kata, maka dia termasuk mampu. Seperti itu, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup ya? Baik. Mungkin ini tidak seberapa kalau kita bandingkan dengan pendalaman materi kita yang seharusnya kita dapatkan secara detail, tapi saya ambil dengan poin-poinnya saja, yang inti saja, yang insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing dan mari kita ubah mindset kita bahwa setiap anak membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristiknya. Maka kita sebagai pelayan masyarakat, ya pelayan masyarakat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak nyaman di sekolah dan mampu mencapai apa yang diharapkan dengan kemampuan masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.